Halo, selamat malam. Selamat siang, ini bukan malam. Biar lebih mencekam. Malam. Oh, kalau horor ya kita Balauka. Uga. Kali ini kita ada di ngodein Ini ada yang ngirim. COVID. Ngodein ngobrol dunia lain. Oh, ini segmen baru kita ya. Segmen baru kita. Biasa aja Ini ngomongnya. kan biar kayak MC horor. Kita berdua kali ini akan membahas tentang, tentunya sesuai dengan tagline, ngodein apa? Ngobrol dewasa Indoor. Ngobrol dunia lain. Ngobrol dunia lain bersama Juno. Pemilik Cancan TV, sebagai direktur utama. Dan ini ada Agung Podomoro. Podomoro selaku dari sales ya. Sales ya. Terus properti. Kita berdua akan coba kok kenapa jadi kayaknya nggak ada horornya gitu. Tolong ngodein ngobrol dewasa dunia lain. Itu masih dewasa. Maksudnya kan harus dewasa dulu biar bisa tahu tentang dunia lain. Kalau anak-anak kan bisa lihat juga. Iya, cuma kan dia suka lupa, ya kan? Mau apa nih? Terus ngomong sekarang gantian. Jadi, Bang, yang ngodein tuh segmen baru kita di mode malam. Ngobrol dewasa di dunia. Tuh. Ngodein adalah ngobrol tentang dunia lain. Kenapa ngodein? Kita harus ngobrol tentang masa dunia lain. Karena konten-konten horor tuh gue lihat lagi naik-naiknya nih Bang sekarang. Ya, tapi jujur gue sendiri belum pernah ngalamin pengalaman horor sendiri ya. Ya semoga aja nggak pernah ngelihat begini gitu. Belum pernah banget kalau ngelihat begini. Tapi kalau misalnya kejadian-kejadian aneh sering. Cuman belum sampai sih. Gak mau kalau maksudnya harus nampakin diri gitu. Nah, Bang Juno ini kan sering cerita nih kalau misalnya kita udah break kerja, terus kalau misalnya kita lagi ada waktu senggang, kita sering cerita-cerita horor ya Bang ya di rumah sama anak-anak yang lain. Betul. Ceritain. Kebetulan basecamp kita juga agak horor sih. Ya, memang agak horor. Nanti kita cerita aja ya tentang Betul. basecamp. Cucian piring banyak numpuk, besok pagi udah nggak ada. Iya. Terus gak ada apa-apa di meja makan tiba-tiba. Ada. Itu memang banyak lah ya kisah mistis. Kecuali terutama motor Adis ya. Itu ada, pagi nggak ada loh, gila. Nggak tahu loh. Malam sore ada tuh. Pagi nggak ada loh. Sorenya ada lagi. Dan sama helm. Tapi yang horor di rumah, horor di rumah tuh bukan masalah itu Bang. Nah, Cerita aja dikit ya. iya dia nih nggak tahu nih. Gua kan waktu itu pulang syuting. Oh iya. Sama Dies. Gua beli odol dong. Oh iya nih, gue sempet viral nih ya di kalangan rumah. Oke, basecamp. Odol. Beli odol. Karena kan kamar mandi itu ada dua nih, Bang. Nah, jelasin odolnya merek apa? Odolnya adalah siwak. Ya pokoknya ya, yang ada kandungan siwaknya gitu lah. Nah, oke. Sebahan berapa gitu harganya? Beli saya tuh. Ini buat anak-anak nih odol. Udah sebulan sih kemarin saya cek lagi. Hilang odol. Di rumah kan banyak orang di rumah tuh. Iya, oke. Saya mandi, odol nggak ada nih. Gimana ya? Mau cari-cari nggak ada, tutupnya aja yang ada, odolnya nggak ada. Nah, pas hari keesokannya, kan sebelumnya tuh sebelum ada gua beli odol itu, ada odol merek lain di situ. Iya. Oh, udah habis odol yang merek lain itu. Nah, si odol yang merek lain itu bungkusnya udah dibuang, udah nggak ada. Tiba-tiba balik lagi bungkusnya, odol gua hilang. Jadi seperti tukar jiwa ya? Jiwa. Seperti ada penukaran jiwa. Ya gue sih nggak curiga ke siapa-siapa ya. Ya, udah cuma odol doang. Odol doang. Tapi kenapa bisa hilang dan ketukar sama odol yang sebelumnya hilang? Yang sudah dibuang. Yang baru, bukan baru sih, setengah lagi, cuman nggak ada. Goib nggak ya? Ini ada dua. Kalau versi goib, menurut gue ini itu dia pertukaran jiwa. Maksudnya pertukaran jiwa. Kalau logika manusia mungkin salah satu di rumah kita atau di basecamp kita tuh ada yang petis sama odol. Jadi dia culik siwak itu,
yang mungkin ditukar kembali karena kan ada barang baru, bosen. Memang base camp kita tuh misterius guys, jadi banyak hal-hal aneh gitu yang goib itu nyamuk ya, banyak nyamuk. Nah itu siang nggak ada nyamuk, siang nggak ada tapi malam ada. Ketika kita ngasih seperti Pomze jaga di sehari, perlindungan ganda ya kayak muja, baru nggak ada sesajen, kita ada sesajen. Kita tiap hari bersesajen, satu renceng. Ya, satu renceng. Kebetulan tidak sulit untuk mendapatkannya. Oke. Daripada ngawur kemana? Dia ini ya gue mau cerita pengalaman gue tentang dunia musik. Tentunya di dunia lain karena teman-teman di luar sana juga pasti sadar, paham karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ya, betul. Ada dimensi atau dunia lain yang bersama kita. Betul. Dan tetap teman-teman di sana harus hati-hati. Pastikan kalian nonton ini sendirian. Sian. Sama keluarga. Ya, karena biar berbagi informasi aja gitu. Ya, kalau misalnya gue sih ya, kalau masalah horor ya bang, masalah goib, gue percaya mereka ada, cuman belum ini gitu, belum kelihatan gini. Jadi rasa takut memang ada, gue percaya mereka ada, cuman belum ada ini kebuktian gini gitu. Karena belum pernah lihat. Ya kalau misalnya kayak benda gerak atau apa tuh belum. Tapi ada jiwa takut mah. Dia takut mah ada, kalau ngeliat ini mah ya napas pusing ngos-ngos sama. Iya. Pokoknya pengalaman gue waktu masalah goib, gue milih yang mana nih? Karena cerita gue banyak, harusnya gue kesini bawa daftar menu. Jadi kalian pilih mau cerita gue yang mana. Ini karena abang banyak banget cerita horornya nih. Aduh. Karena kisah nyata sih, kalau biasa orang dengar dari orang lain diceritain lagi seakan-akan di kisah nyata. Akhirnya kan kena copyright. Gitu cerita dia. Nah, kali ini gue mau cerita tentang ya pengalaman gue yang mana ya? Yang belum lama ya, belum terlalu jadul lah ya. Sekitar 4 tahun lah ya. 4 tahun sebelum Belanda mundur. Jadi 4 tahun yang lalu gue itu posisi di Sukabumi. Di Sukabumi, rumah asli abang. Rumah asli gue itu nggak usah dijelasin alamatnya. Siang-siang tuh, itu yang jadi pertanyaan. Makanya gue selalu ngomong banget sama teman-teman semua bahwa goib tidak mengenal rundown, man. Gak kenal waktu dia, beneran. Dia mau siang kan orang udah malam banyak setan. Maghrib ntar diculik kolong wewe. Sampai sekarang penjara nggak ada kolong wewe. Kasus penculikan itu sebenarnya setan. Goib itu tuh nggak kenal waktu, beneran. Siang nih gua. Jam 11 siang. Nah itu nyokap gua, ya lu tau kan emak gua kan mukanya begitu yang serem itu. Dia bisikin, gua lagi tidur tuh posisi. Jun, mama posisi di rumah. Posisi di rumah, nggak mungkin dong gua tidur di outdoor. Mah lagi. Jun, mama mau Jakarta. Mama nggak masak. Posisi berdua aja tuh. Mama. Berdua gua karena abang gua nganterin nyokap gua. Waktu itu si Atut belum bebas, masih di kasusnya. Sekolah. Ya, sekolah. Nah dia akhirnya ngasih tahu itu bahwa dia mau pergi, mama nggak masak. Kamu kalau mau makan di kulkas ada Indomie di kamar mama. Ada cesim, ya kan? Sawi. Cesim. Kalau sawi besar loh. Cesim, ada cabe, itu kornet, telur. Ya biar kelihatan mewah lah gue cerita gini. Oh ya udah mas, siap. Cabut kan nyokapku udah rumah sendiri. Luas, rumah luas. Gede, parah gedenya lu. Lu tau JIS? Parah JIS. Jakarta International Stadium tuh kayak gitu rumah gue. Nah jadi jam 12 belum, jam setengah 1 siang gue udah lapar nih. Namanya hidup orang, saya nyaman di sini hidup, emang lagi hidup, ya kan? Ingat omongan nyokap gua, Jun, mama ada Indomie di kulkas. Kamu kalau kamu lapar makan masak aja itu di kamar mama. Jadi posisinya gue ingat itu gue langsung ke kamar dong.
Gue buka kamar nyokap gue, tereng. Siang kosong, biasa. Jadi dekorasinya tuh pintu dibuka, nih lu bayangin, pintu dibuka, sebelah kiri tuh udah kasur, ya kan? Kasur, bukan kasur Palembang, kasur. Jadi letter L gini lurus, lemari ke kiri WC, ya kan? Ke kiri WC. Nah, kulkasnya itu di tembok yang mau ke WC. Udah ngerti letternya? Jadi lu harus gini, biar lu tahu dulu. Ini tembok kan semua letter L, set kiri. Nah, ini kulkas, WC kesini, ya. Udah, gue liat kosong nih, nggak ada apa-apa. Siang, gue masuk dalam, gue kalau nggak salah nyanyi lagu Bento gitu, sambil nyanyi. Jalan. Gue pas belok ke kiri menuju ke kulkas, kebetulan belakang kulkas tuh ada kaca gede. Itu kaca gede tuh. Kulkas berapa pintu tuh? Nah, satu pintu, cuman WC dalam. Pas mau jalan masuk, gue ngaca dulu, manusiawi lah, lu manusiawi ketika lu mau melakukan apa-apa ada kaca, pasti lu ngaca dulu. Pas gue mau buka kulkas tuh udah gue pegang ini, gue ngaca, udah kebuka kulkas, gue ngaca, gue nunduk, dan gue baru tersadar di situ. Gue bilang, itu apaan ya? Kok ada kayak ada orang, jadi pas di belakang gue tuh tembok. Jadi dia nempel, ya kan? Nempel di tembok, kakinya nggak napak, terus posisinya tuh cewek sih, kalau gue lihat sih cewek, rambutnya acak-acakan, ya kalau rapi Celine Dion, acak-acakan tuh nggak jelas, bajunya tuh kayak daster tapi sobek-sobek, mukanya udah ketutupan, kelihatan bibirnya gini doang. Jadi tapi dia ngambang gini men, nah, jadi nggak diem gini, nggak kayak patung, dia kayak ngambang gini loh. Rambutnya goyang, kayak Hero Mobile Legends kalau lu geser-geser gitu tuh, itu goyang gini nih. Nah, gua emang jujur gua agak berani sih, bukan nantang ya, cuman gua memastikan bahwa bener nggak sih itu ada something belakang gua. Cek lagi. Akhirnya nih posisi gua masih begini, gua ngaca dong memastikan masih ada di belakang. Saking gua pengen memastikannya lagi, gua memberanikan diri untuk menengok. Gue coba nengok ke belakang, itu nggak ada men, hilang, nggak ada apa-apa. Lah kok nggak ada? Sampai gue balik badan, nggak ada. Akhirnya gue balik lagi, gue ngaca lagi, masih ada. Itu yang kedua kali. Akhirnya gue nggak balik badan, gue nengokin lagi, nggak ada. Gue balik lagi ke kaca, ada. Lu kalau di posisi gue yakin lu nginep di kulkas. Lu mau balik ketemu dia, muter balik, posisi siang bolong, itu jelas men. Wah udah bentukannya serem banget. Akhirnya gue langsung disitu berpikir, hitungannya berapa 3 detik lah untuk berpikir. Gue kalau cabut dari sini lari, ya, ini gue nggak dapet Indomie nih. Akhirnya gue nggak mau sia-sia perjuangan gue diliatin tampak seperti kayak gitu. Akhirnya gue bawa Indomie, bawa telur, gue tutup, gue cabut, tutup pintu, gue diem di meja makan. Gue taruh Indomie sama telur. Gue diem gini, Om Adi. Gak tau, Om Adi masih hidup orangnya. Adanya mama berarti. Adanya mama, Om gue tuh. Gak tau dia masih hidup apa enggak. Dia jalan nyamperin, berarti posisi jam 1 siang. Dia datang, lu kenapa bengong? Dia bilang, kenapa emang? Jangan bengong lu. Kenapa sih lu pucat gitu? Dia bilang, gak apa-apa gue mah. Ini Indomie buat gue ya, dia bilang. Enak aja lu, gue dapetin ginian nggak sembarangan. Harus memperjuangkan jiwa. Ya lu kenapa emang? Lu lihat ya kamar si mama. Kenapa sih lu? Dibuka kamar pintu. Ah nggak ada apa-apa, kata dia. Serius lu nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Emang kenapa? Gue ngeliat something, gue ngeliat kayak ada sosok yang nempel di tembok. Serius lu? Serius. Dia ngomong. Alah, kayak begitu mah. Jangan usah takut, siram aja pakai air. Yang kayak gitu, siang-siang gini nggak tahu waktu tuh orang. Nggak usah takut, ngapain kalau emang ada kayak gitu mah lu siram, lu ludahin kek. Gue bilang gitu, lu jangan sompral, lu jangan sembarangan. Nah itu dia, itu tuh lu nggak boleh namanya ngomong kayak gitu nantang karena dia dengar men, atau dia ngerasain.
Alah, dia gitu emang orangnya begitu tuh, sombong. Makanya gue nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Bodo amat katanya. Ntar lu datengin. Alah, gue siram pakai air. Singkat cerita, sudah malam. Malam telah tiba. Ya, malam telah tiba. Sorry, bukan Ibu Moria. Di rumah gue ada studio musik. Jadi gue memang kamar gue tuh nggak pernah tidur di kamar. Gue selalu tidur di studio. Karena nyaman banget kalau tidur sama alat musik gitu. Ya kan? Udah gitu gue tidur. Posisi tidur tuh ini gue, ini pemain drum gue, pemain keyboard gue. Ini pemain drum gue, pemain keyboard gue. Tidurnya nih, lu ingetin ya. Ini gue, ini Om Adi. Jadi ada 4 orang ya. Pemain keyboard, pemain drum, Om Adi, gue, Om Adi. Jadi Om Adi itu paling pojok. Udah dong, di pojok. Udah tidur biasa nyaman santai. Jam 5 subuh, gue keluar. Gue kencing, gue ngeliat ada Om Adi. Udah pakai ini, billboard tuh. Yang iya itu, dia pakai sarung. Dia menggigil. Gue tanya dong, gak mungkin gue kasih uang 2.000-an. Adi, lu kenapa? Gila Jun, bener apa kata lu? Kenapa emangnya? Gue disamperin, gue dinongolin. Nama apaan? Itu gue di studio, ceritanya gini. Jadi ketika gue tidur semua, itu jam 1 malam. Cuman Om Adi doang yang tidurnya ayam. Lu tau istilah tidur ayam? Ya, dia tidur merem cuman masih kelihatan atau masih mendengar. Gue mau udah pules tuh, bertiga tuh. Dia doang yang di ujung belum pules. Dia emang mau menuju antara tidur sama enggak. Dia cerita tiba-tiba gue pertama nyium bau bangke. Makanya gue gak bisa tidur. Tadinya gue ngantuk sepet banget mata. Ya terus pas gue melek Jun gini sebelah mata gini, itu ada asap putih. Posisinya gimana? Posisi di kaki kalian, di kaki kita. Ya lo udah ngebayangin dong posisinya. Dia berdiri di kaki tengah antara gue sama si pemain keyboard gue. Berdiri, asap putih itu lama-kelamaan jadi jelas bentuknya. Terus bentuknya itu adalah pocong. Gitu ya. Pocong ya. Dan persis yang kayak gue lihat itu dia goyang gini. Dan uniknya lagi, si pocong itu, ini menurut cerita dia gini-gini. Nah, posisinya di kaki gua, di kaki kita semua. Dia satu-satu nyamperin si pocong itu tuh lama-lama ngebumpuk ke satu-satu temen gua sampai seterusnya. Jadi posisinya gini ya. Ini gua tidur, ini kaki gua, ini kepala, ini gini nih. Nah, lu bayangin, oke? Ruku lah ya, ruku. Pertama, drummer gua. Terus memang benar, Dik. Yang kayak gitu tuh ngomongnya bindeng. Dia memang suaranya tuh cadel bindeng. Dia ngomong bahasa Sunda gini. Peyem artinya perem. Tidur berarti ya. Merem. Ya. Next ke si keyboardis gua. Dia bilang gini, dia gini. Peyem. Kepalanya gini-gini nih. Dia balik lagi gini, langsung ke gua men. Peyem. Dia gini lagi, pas ke om gua, itu liriknya ganti men. Lebih ke ditambahin sih. Pas bagian Om Adi, peyem-peyeman. Jadi dia tahu bahwa Om Adi itu merem-mereman, dia pura-pura merem, bahwa dia nggak tidur, dia tahu. Jadi tapi si pocong itu tahu bahwa Om Adi itu benar-benar nggak tidur. Om Adi langsung, oh Akbar, dia kaget, dan langsung gini, jadi goyang dulu gitu, ke atas men. Itu kecepatannya itu kayaknya benar-benar kilat putih, tapi bau bangke masih ada menurut beliau.
Akhirnya Om Adi cabut dari situ. Dia kalau nggak salah 2 minggu atau seminggu sakit. Demam tuh. Demam berarti. Akhirnya kita minta maaf segala macem. Akhirnya Om Adi sembuh lagi. Memang nggak boleh sopral gitu. Dan memang bener di luar sana tuh teman-teman pada tahu atau terkenalnya pocong itu larinya loncat. Iya, tuh banyak tuh orang bilang tuh udah pocong loncat-loncat. Menurut gua pocong loncat-loncat itu hanya di film. Ya, ingat itu hanya di film Pocong Mumun ya. Orang berarti ya. The real manusia loncat-loncat biar dia di frame kameranya dapat sebenarnya. Karena nggak bisa jalan. Ya, kenyataan itu sebenarnya bukan loncat ya, tapi dia zigzag. Ini pengalaman kisah nyata abang gua sama kakak gua. Sendiri di jalan di gang itu tuh dikejar pocong. Itu bener-bener kenceng. Zep 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 zep. Ini baru cerita pocong nih. Zep 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 zep. Ternyata jalan itu zigzag. Suaranya ada. Zep zep zep. Zigzag men. Kenceng larinya. Bukan lari ya, apa sih? Ya itu. Kilat. Beneran. Dan menurut gua pocong itu adalah sosok yang paling jahil. Orang di sana kan selalu berpikir ya memang sih semuanya kayak gitu jahil-jahil aja. Karena mereka jahil itu sebenarnya bukan niatnya menakut-nakuti nih. Tapi niat mereka jahil kayak gitu tuh pengen kenal kali ya. Dia pengen berinteraksi karena makhluk goib di sana tuh berusaha segimana mungkin dia ingin berinteraksi dengan kita makhluk hidup. Ingin memberi informasi, ingin memberikan info-info yang mungkin dia pengen kasih tahu. Banyak banget. Itu memang caranya itu ada dari suara, bau-bauan. Ada yang sosoknya juga nggak begitu jelas. Nah itu dia. Cuman kan kalau kita kan melihat gini kan nggak biasa, jadi kita takut kalau mereka kan melihat kita sering. Nah, Kalau misalnya kalau mereka dari dulu kita bisa ngeliat mereka ya kita juga pasti terbiasa. tuh. Karena saking gak pernah lihat dan mereka saking menampakin diri. Karena kan katanya tuh kalau misalnya si wujudnya ada kelihatan itu berarti energinya besar banget tuh bisa. Itu memang sosok goib. Kalau kata kita mah kelasnya udah beda. Kelasnya udah beda. Terus ada istilah, lu jangan takutan. Kalau lu takutan malah ditampakin. Kalau menurut gue itu benar. Benar. Karena dia bisa ngerasain apa yang kita rasain. Tapi kita nggak bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Jadi ketika lu mau ke WC atau mau ke dapur tapi gelap, lu takut. Perasaan lu ada yang ngeliatin aja. Itu benar diliatin, men. Sebenarnya itu benar. Bukan perasaan gua kayak ada yang ngeliatin. Itu bukan emang bener dia ada yang lihat, memang dia ngeliat. Ya, dia tahu, dia tahu kalau lu takut. Karena orang takut itu biasanya dia gampang untuk kayak wah ini orang bisa diajak interaksi nih. Nah itulah. Kalau menurut gue jangan takutan. Ini pesan dari gue, jangan takutan, jangan nantang. Kasarnya nantang itu lu jangan sok berani. Ya. Netral aja. Netral aja. Lu dibilang takut lu enggak. Lu nggak takut itu bukan karena lu nantang, ya. Lebih ke lu punya pikiran bahwa ya di mereka ada, kita hargai mereka ya pasti menghargai kita, gitu. Itu sih simple aja cerita dari gua. Gak usah panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang. Tadi dengarnya. Ya memang gua kalau ceritain juga lumayan sih dapet gitu kan. Emang harusnya kisah nyata gitu. Pocong. Yang ngerinya tuh pas yang itu loh, yang pas gitunya. Iya itu bener, itu jahil. Bisa. Gua langsung ngebayangin mukanya kayak gimana, gerak-geriknya kayak gimana tuh kebayang banget anjir. Itu gak usah jauh-jauh deh. Contohnya ya gua seminggu yang lalu, kalau nggak salah seminggu yang lalu gua bawa mobil, gua di tol nih. Gua cerita simpel aja, gua di tol, gua mau kencing, gua sendiri ke tol, kencing kebelet, rest area masih jauh. Akhirnya gue sen kiri dong, gue ke bahu jalan, gue keluar mobil gue kasih lampu darurat, gue kencing tuh. Ya kalau tahu sendiri tol kan kirinya kanan kiri kan udah semak. Itu kalau nggak salah Jagorawi tuh. Tol Jagorawi memang udah terkenal bos. Itu udah bukan. Gue kencing, gue numpang seperti biasa, gue kencing, set, gue nengok ke atas. Nggak nengok ke atas, gue kencing. Kok ada yang nimpuk pasir, men? Timpuk pasir, tapi pasir diginin nggak ada. Pasir kayak pasir laut digituin tuh. Wah, tuh gue belum kencing, baru buka. Gue liat ke atas dong. Bukan kun-kun, bukan apa-apa, pocong. Dia duduk, men. Duduk.
Gini-gini kayak kalau kita lihat kuntilanak kayak di film-film kan gitu. Mereka juga gitu. Gue cabut main nggak jadi kencing. Takutnya kan itu punya dia. Iya, tempat dia lah. Itu dia. Makanya harus hati-hati sih. Masih banyak kalian udah cerita-cerita. Oh banyak banget gue mau udah padat gue ceritanya, kalau ceritain bisa bertahun nih durasinya. Seru. Ini kita berdua memang agak terbawa suasana serem sih ya. Iya, terus sama-sama. Gue juga ini ngerasa dari tadi, Dik, lu ngerasain gak sih kita berdua kayak bertiga? Ya kalau gue sih memang merasa seperti itu. Berempat kali, kameramen satu kan, kameramen ada. Iya, cuma perasaan berdua. Kalau kameramen kan memang terlihat di sana ada. Iya memang ada. Kalau kameramen ini gue kayak berdua tapi kayak bertiga duduk di mari. Ya nggak tahu sih, mungkin perasaan gue aja ya. Kayak di kereta ya. Ya kayak di kereta KRL. Cuman ya udahlah. Hanya kalian yang tahu. Kita di sini berdua ingin selalu berbagi pengalaman. Ya mungkin buat kalian yang di rumah bisa ambil dari cerita tadi, ya kalian mau percaya atau enggaknya balik lagi ke dari kalian. Balik lagi. Tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Ya kalau gue sih percaya bahwa mereka itu ada gitu. Cuman ya yang balik lagi tadi, jangan terlalu nantang dan jangan terlalu lemah juga kitanya berarti. Tuh, imbang aja. Terus hargai bahwa mereka itu ada. Ya, saling menghargai ya. Itu paling penting. Ya gitu aja. Nextnya nanti cerita lagi ya bang. Ya, nextnya pasti gua bagi cerita ke kalian di ngodein ini ya. Udah ini kita segmen baru. Oke. Udah. Intinya gua nggak akan close dengan kata-kata come true, tapi gua di sini akan closing dengan kalian tidak sendirian. Oke, bye.